Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali bertemu dengan saya, ya. Dalam 4 hari terakhir, kita sangat dikejutkan oleh 2 orang pemuda yang mencekoki minuman keras pada bocah, ya, bocah 4 tahun. Bocah 4 tahun sampai mabuk, jalan pun kelayangan dan bahkan 2 orang ini, pelaku pemuda ini, tertawa dan seolah-olah tanpa rasa berdosa. Setelah direkam, upload, viral. Dan ketika ditangkap polisi, 2 orang ini kaget. Pertanyaannya, kenapa kaget? Nah, pembahasannya adalah bukan pembahasan beritanya, tapi mari kita analisa kenapa 2 orang ini sampai terkaget dan melakukannya seperti itu. Oke? Ikuti. Kejadian ini sangat viral. Saya baca di Kompas, saya baca juga di Tribun, dan beberapa berita online lainnya. Reaksi masyarakat, luar biasa. Banyak yang sangat mengecam, banyak yang sangat menyesal perilaku dan kelakuan 2 pemuda ini. Usianya 19 dan 20 tahun. Ya, mereka melakukan seperti itu, saya tidak tahu persis apakah mereka sedang benar-benar mabuk atau setengah mabuk sehingga melakukan kejadian bodoh seperti itu. Nah, teman-teman, kita ulas, kita analisa kenapa 2 orang ini melakukan seperti itu. Ini nyaris sama mungkin dengan prank-prank lainnya. Ada yang prank sampah, ya kan? Kemudian ada prank yang sampah juga diulangi, ya. Meskipun akhirnya dia minta maaf, tapi tetap saja sudah melakukan seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, yang kena apa ini? Gejala apa ini? Sampai pemuda-pemuda melakukan hal-hal yang apa? Kalau saya sebutkan bodoh, saya pikir ini tidak bodoh, ya kan? Kalau saya bilang ini konyol, ya mungkin konyol. Tapi pertanyaannya adalah, kok nggak, apa yang mereka pikirkan? Apa yang mereka pikirkan sehingga melakukan seperti itu? Mari kita pikirkan, ya. Hal apa yang menyebabkan 2 pemuda ini melakukan, ya, cekok minum ke anak kecil balita 4 tahun dan mereka tertawa. Saya pikir ini bukan sebuah analisa, tapi ini sebuah pendapat saya. Manusia itu dalam berperilaku pasti ada yang disebut dengan pertimbangan secara akal fikir atau kognisi yang bisa saja mendasari dan didasari oleh muatan-muatan perasa dan muatan emosi, sehingga berperilakulah dia. Nah, 2 orang ini tak terfikirkan mungkin, atau kurang memikirkan hal-hal tertentu bahwa, ya, mencekoki anak adalah sesuatu hal yang salah, apalagi mencekoki dengan miras, dan kemudian mereka dengan senang tertawa-tawa dan diupload, ya kan? Teman-teman, begini, saya sampaikan tadi, orang punya pertimbangan secara kognisi atau pikiran, dan orang juga punya perasaan. Seperti kita lihat, ada anjing kurus di jalanan, makan makanan sampah. Saya yakin orang-orang, ya, umumnya adalah orang merasa iba dan kasihan karena kurusnya anjing itu dan makan sampah. Apa yang terjadi? Artinya, ada sisi emosi yang terlibat dari penilaian lingkungan, penilaian situasi yang ada di sana. Kemudian, ya, kita orang Indonesia begitu baiknya, begitu ramahnya, bahkan mengeluarkan uang dengan sangat gampang. Contoh, kalau Anda lihat di perempatan jalan, banyak pengemis-pengemis yang minta dibelas kasihani. Padahal bisa dicek, mungkin tidak semuanya miskin. Ada di antara mereka yang ternyata sebagai profesi pengemis dan kaya raya. Tapi karena iba, ada nilai-nilai emosi di sana, ya, sehingga orang-orang kita itu memberikan donasi. Nah, artinya ada dari sisi penilaian secara pikir dan ada dari sisi emosi.
kita begitu kita begitu diajari oleh orang tua kita yang luar biasa. Terima kasih kepada orang tua kita yang memberikan pelajaran moral yang luar biasa bagus, sehingga mampu berpikir dan mampu bertindak berdasarkan emosi. Ada pertimbangan-pertimbangan belas kasihan dan ada pertimbangan-pertimbangan empati di situ. Orang kalau diberikan pelajaran di rumahnya, kasihan, belas kasihan, sayang, saling menyayangi, maka besarnya akan muncul perasaan itu sebagai dasar suatu pertimbangan perilaku tertentu. Kembali pada dua orang ini, saya tidak tahu mereka dibesarkan seperti apa, apakah gara-gara full pengaruh narkoba, miras ini, atau gara-gara pertimbangan lain yang tak terfikirkan dan yang tak terasa, sehingga empatinya menjadi sangat kurang. Pertimbangan sosialnya menjadi sangat kurang. Pertimbangan apa? Pertimbangan di dalam konteks sosial itu. Saya yakin empatinya ada di mana ya? Pertimbangan sosialnya di mana ya? Rasa kasihan pada anak bagi dua orang ini ada di mana ya? Karena mereka kaget ketika ditangkap, oh ternyata itu salah ya perilaku itu, ternyata begitu katanya. Betul nggak? Artinya teman-teman, mari kita pikirkan. Dua orang ini, kalau pendapat saya, begitu dangkal rasa sosial dan rasa emosi empatinya, sehingga melakukan perbuatan tercela yang banyak dikutuk orang, dan mereka ketika melakukan tidak sadar kalau itu adalah salah. Nah sahabat, justru melalui media ini, mari kita saling mengingatkan dan saling diingatkan bahwa hentikanlah penggunaan miras, penggunaan narkoba secara ilegal. Karena tentu tidak ada positifnya kalau menurut saya. Apalagi dengan kejadian contoh dua pemuda yang berlaku konyol, itu karena mungkin sebagian pikirannya menjadi sangat dangkal karena pengaruh miras. Yang kedua adalah perilaku mereka, pendapat saya, sangat dangkal perasaannya, sangat dangkal pertimbangan emosinya. Dan pertimbangan emosi tentu ada hubungannya dengan pelajaran emosi yang dia dapatkan selama masa hidupnya. Nah, jadi kalau pendapat saya sekali lagi bahwa mari kita berikan pelajaran sosial pada anak-anak kita, rasa kasihan, rasa simpati, rasa empati. Dan itu tentu pelajarannya sejak anak dini, sejak anak kecil. Sampai kapan? Ya sampai dia hidup pun dia tetap akan berusaha dan akan mempelajari situasi sosial yang berhubungan dengan emosi tadi. Didapat dari mana? Itu didapat dari kita sebagai orang tua, kita sebagai kakaknya, kita sebagai abangnya, dan kita sebagai di lingkungan masyarakat. Mari berikan ruang seluas-luasnya pada anak kita untuk belajar dan lebih banyak belajar sosial. Dan tentu kita sebagai orang tua, kita memfasilitasi dan kita perlu mendukung dan kita mendorong agar emosinya terus berkembang. Tentu tidak lepas dari apa? Tidak lepas dari contoh-contoh yang diberikan oleh orang tuanya. Paling tidak, contoh-contoh yang diberikan oleh orang-orang dewasa yang dia lihat kesehariannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, dengan media ini, kita dapat memberikan inspirasi-inspirasi kecil terhadap di lingkungan masyarakat kita. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.